mungkin ada satu yang apa sih sebenarnya yang menguatkan Bapak gitu sebenarnya? Bangun tidur saya harus kuat itu Pak. Ada tips-tips apa gitu Pak? Ya, yang saya bilang tadi karena kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Om Om. Hari ini ada tamu yang spesial tapi buat saya deg-degan. Nah, dan juga tamu kali ini akan memberikan banyak inspirasi bagi kita semua karena nanti deh dilihat sendiri, pasti penasaran. Nah, mungkin saya perkenalkan dulu. Beliau adalah komisaris Telkomsel dari tahun 2017 dan juga founder dari Media Wave Group dan juga dosen di Fakultas Bisnis ITB. Nah, langsung saja kita sambut Pak Yose. Halo Pak Yose, apa kabar? Halo, Kang. Kabar baik. Iya, ini Pak, selamat datang di markas Om-Om, Pak. Jadi Om-om banget ya. Om-Om banget, nasihat Om-Om. Ya. Nah, ini saya manggilnya Abang atau Pak atau seperti apa? Bebas. Senyamannya. Kan masih seumuran kan kita. Seumuran. Bapak kelihatan lebih muda sih Pak. Saya kelihatan lebih tua. Selamat datang Pak. Sehat, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi kalau di nasihat Om-Om ini kita sebenarnya membagi cerita. Karena kita sudah Om-Om membagi cerita kepada Om-Om yang lain dan juga pada pemirsa yang di sana atau yang Om-Om to be atau yang mau jadi Om-Om. Jadi mungkin kisah hidup dan lain-lain. Memang pemirsanya cowok semua, Om-Om semua. Iya, sebenarnya kadang sih Om-Om, kadang tapi kalau lihat di grafiknya di YouTube studionya ternyata setengah-setengah. Ternyata tante-tante juga senang dengan acara ini. Sebagai, ya mungkin langsung aja Pak ya saya bertanya-tanya nih. Kadang saya juga deg-degan sih Pak. Santai aja mungkin kita bicara kayak warung kopi aja nggak apa-apa ya Pak ya. Kalau sebagai misalnya saya komisaris dulu nih Pak. Jadi kan kita tahu kalau komisaris itu kan salah satu level yang paling tinggi di suatu perusahaan. Tapi kita flashback nih, masa kecilnya komisaris itu apakah sama dengan masa kecilnya kita semua atau ada yang berbeda sih Pak? Mungkin dulu masa kecilnya Pak. Yang paling tinggi di perusahaan itu sebetulnya yang punya perusahaan. Oh, yang punya perusahaan. Shareholder gitu kan. Jadi dividennya perusahaan kan distorin ke shareholder. Iya. Ya masa kecil saya lahir di Jogja. Lahir di Jogja Pak? Lahir di Jogja, di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Oh, di dekat Malioboro Pak? Dekat Malioboro. Karena dulu almarhum kakek rumahnya di Dagen. Oh, Dagen ya. Iya, kalau Jogja hafal-hafal dikit lah. Area Malioboro aja. Iya, Dagen dan Malioboro. Tapi umur berapa bulan saya lupa, 7 bulan ayah saya kebetulan pegawai negeri ditugaskan ke Pontianak. Jadi sampai SMP lulus di Pontianak, kemudian SMA sampai kuliah di Bandung. Nah jadi ya kayak masa kecil sih ya biasa-biasa aja ya, apalagi dulu kan saya kecilnya di Pontianak ya biasa aja main. Kalau dulu kan beda ya. Kalau sekarang kan mainnya begini. Kalau dulu kan mainnya benar-benar lari lah, olahraga. Pontianak banyak sungainya Pak, Kalimantan. Sungai Kapuas. Wow. Main juga di sungai juga Pak, kayak kami dulu Pak. Ya dulu ngerasain juga. Banyak pohon, main layangan. Ya berarti masa kecilnya bahagia. Jadi ya, dia ya alhamdulillah kan dulu kita waktu masih kecil ya aktivitas fisiknya kan banyak ya. Ya kalau misalnya kalau saya ya yang saya baca-baca nih Pak, jadi kalau katanya Malcolm Gladwell itu misalnya kayak orang-orang di pucuk tertinggi lah istilahnya kalau kami bilang Pak, itu kan salah satunya namanya outliers Pak. Berarti kan pasti punya kebiasaan yang mungkin masuk ke yang tidak sadar, bawah sadar yang membuat Bapak itu jadi seperti sekarang itu apa Pak? Mungkin ada yang bisa di-sharing Pak ke kita Pak. Yang pertama garis tangan ya. Garis tangan. Garis tangan. Tapi yang kedua sih saya rasa begini. Jadi saya tuh dari lulus kuliah, dari sebelum kuliah tuh saya udah punya bisnis. Bisnis pertama saya tuh warnet. Mungkin anak-anak sekarang nih nggak ngerti apa namanya warnet ya. Nggak ngerti warnet. Om-om tahu Pak. Saya pelanggan. Kalau om tahu. Kan? Iya. Warnet itu warung internet. Karena dulu kan internet susah kan. Saya ingat tahun 2000 ya. Berarti kan Telkomsel baru 5 tahun. Oh ya, selamat ulang tahun ya Telkomsel. Selamat ulang tahun Telkomsel. 27 tahun ya kan? Iya, 27 tahun. Kalau orang udah matang ya gitu. Udah matang, udah dewasa. Nah,
dulu dari itu warnet dan ya akhirnya bisnis IT. Dulu namanya bukan digital, dulu bisnis IT lah. IT. Bikin website juga ya mungkin inget lah ya, websitenya yang flash, yang gerak-gerak gitu, yang keren kan. Tapi jadi saya nggak pernah kerja dari dulu. Dulu saya kuliah di ITB, jadi nggak pernah kerja. Saya selalu berbisnis. Jadi entrepreneur. Jadi entrepreneur. Dan saya ingat pada waktu itu kayaknya dari satu angkatan, saya dulu kuliah di planologi, dari satu angkatan saya itu cuma saya. Itu belum lulus Pak? Belum lulus. Udah berani gitu Pak? Yang memutuskan jadi entrepreneur. Kalau yang lain kan bekerja kan. Bekerja, iya. Pada waktu itu belum ada jurusan entrepreneur segala macam. Belum ada kan. kali ini. Cuman ya karena memang mungkin passion saya tuh ya berbisnis lah ya dari dulu. Walaupun nggak gampang. Saya tuh bisnis berarti kan dari tahun 2000. Dari tahun 2000 ya, sebelum saya lulus ya. Sampai perusahaan terakhir saya yang tadi MediaWave itu kan saya dirikan tahun 2010. Nah, sampai tahun 2010 ya sekitar 4 atau 5 kali bangkrut lah. 4 kali, iya Pak. 5 kali bangkrut. Nah, yang paling penting kan ya klise sih ya, tapi ya saya ngerasain banget. Bangkrut tuh atau gagal kan pasti ya orang ngalamin ya. Iya. Tapi yang paling penting make sure berhasilnya tuh 1 kali lebih banyak aja. Berhasilnya 1 kali lebih banyak. Iya, dari gagalnya. Dari gagalnya. Iya, gitu kan. Yang penting kan bisa bangkit. Kalau gagal ya kita perbaiki lagi. Kemudian dan nggak nyerah gitu loh. Walaupun berat kan. Saya waktu itu kan lihat teman-teman saya yang memilih kerja kan ya karirnya udah lumayan. Sementara saya terakhir bangkrut itu kan tahun 2010. Untuk perusahaan. Ya utang juga banyak gitu kan. Bahkan ketika saya mulai perusahaan terakhir itu, kalau saya bilang bukan dari nol lagi, tapi dari minus. Nah, dan saya belajar di perusahaan terakhir itu karena waktu itu kan saya terlalu cepat kayaknya. Jadi waktu terakhir itu saya punya bisnis, padahal belum berhubungan dengan Telkomsel ya sayanya, belum Telkomsel. Jadi kalau ada orang nelpon di layar kita tuh muncul iklan. Nelpon layar kita udah. Nanti dapat poin. Betul ya. Sementara kan handphone dulu kan belum sesmart sekarang ya. Jadi ya sulit lah, terlalu cepat lah. Cuma pas saya ke klien-klien waktu itu mereka lagi pada heboh namanya Facebook, Twitter, Instagram bahkan belum ada waktu itu kan. Akhirnya saya lihat kok kayaknya saya produknya nggak sesuai dengan market, atau kalau istilah kerennya nggak product market fit kan. Pada saat itu. Dan saya nggak ngerti sosial media, tapi ya karena butuh. Nah, saya ingat pada waktu itu anak saya udah 2. Ya kebutuhan kan udah lumayan ya, karena butuh ya akhirnya saya belajar gimana sih sosial media. Saya ingat tuh pada waktu itu setelah saya tutup dari perusahaan itu, saya 3 bulan tuh saya nggak mulai usaha dulu, karena saya belajar, karena saya belajar sosial media. Belajar dulu, bukan langsung dulu, tapi harus belajar. Belajar dari mana? Dari internet, karena di internet kan segala macam ada ya. Belajar dari internet 3 bulan, akhirnya ketika saya ngerasa ya Bismillah lah, mudah-mudahan bisa gitu ya, baru saya bikin MediaWave. Alhamdulillah sampai sekarang MediaWave masih tetap ada. Kemudian juga ya ada amanah-amanah baru lagi kan, kira-kira seperti itu. Jadi ya menurut saya sih yang paling penting tadi, gagal tuh pastilah. Jadi jangan anti sama yang namanya gagal. Bahkan kalau bisa gagal tuh jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Artinya begini, ya siapa sih yang mau gagal gitu ya. Yeah. Tapi kan kadang-kadang kan kita suka takut ya mau mulai sesuatu. Gimana nih kalau gagal? Kita bikin persiapan panjang segala macam. Pada akhirnya ketika kita keluarin, menurut kita udah oke. Yeah. Padahal kita mempersiapkan tuh, let's say misalkan dari 6 bulan yang lalu misalnya. Nah, problemnya sekarang kan marketnya sangat dinamik, sangat cepat. Jadi mungkin pada saat karena kita terlalu lama mikirinnya, pada saat kita keluarin, udah ada yang lain gitu loh. Atau pas saat kita keluarin, ternyata orang nggak suka juga. Momennya lewat, atau memang nggak sesuai dengan, kan belum tentu yang di kepala kita sesuai dengan masyarakat kan. Belum tentu sesuai dengan konsumen. Jadi memang ya itu yang kalau katanya di digital itu kan better fail fast. Untuk kita perbaiki cepat lagi gitu. Ya bisa recovery cepat. Jadi jangan pernah, saran saya sih buat teman-teman yang mau entrepreneur ataupun di bisnis, di pekerjaan masing-masing, mencoba aja. Terus segera keluarin, kalau di startup namanya MVP kan, minimum viable product. Segera keluarin, teskan ke user. Kalau usernya nggak terima, ya udah perbaiki lagi. Kalau usernya terima, alhamdulillah, tapi kan tetap improvement ya. Nah itu menurut saya
Jadi jangan sampai terlalu lama digodok di dapur kita sendirilah gitu intinya. Jadi ada satu kutipan menarik sebenarnya dari yang saya lihat wawancara Bapak gitu, saya ambil gitu. Di situ mengatakan bahwa kalau di bisnis digital kita harus terus belajar, paling nggak 3 bulan sekali itu ada pelajaran baru gitu. Nah mungkin kadang kan kalau di kami atau mungkin di teman-teman yang lain gitu kan, kita belajar hal yang baru nih, tapi ketika kita implementasikan kita tidak siap dengan ketidakpastian yang terjadi karena kita belum tahu, belum pernah melakukan itu sebelumnya. Itu gimana kira-kira Pak? Ya memang saya bilang tadi kan, ini kan sangat cepat ya, sangat dinamik. Makanya saya rasa juga kadang-kadang dunia pendidikan kita kan agak ketinggalan daripada yang terjadi di industri. Regulasi juga suka ketinggalan karena perubahannya terlalu cepat. Artinya apa? Ya perubahannya itu yang pasti. Perubahan itu pasti ada. Nah, ya bagaimana kita cara kita memprediksi masa depan kita itu kan adalah dengan kita mendesain masa depan kita sendiri. Ya caranya gimana? Kita prepare kan. Daripada kita takut ntar kalau saya prepare A atau jadi B. Tapi bayangkan kalau kita nggak prepare apapun gitu loh. Karena event B pun itu nggak lama lagi juga akan berubah jadi C. Akan lama berubah jadi D dan lain seterusnya. Sehingga kita memang harus terus belajar. Nah ini yang kemudian salah satu lagi yang ini juga jadi challenge ya. Karena ada riset dari BCG, Boston Consulting Group. Dengan digitalisasi, digital ekonomi, industri 4.0, mereka ngelihat kan, ke depan nih lapangan kerja tuh akan nambah atau kurang? Ke depan nih jumlah pengangguran tuh akan nambah atau kurang? Nah, ternyata riset mereka di US negara maju ya dibandingkan kita. Di US aja minus 6,1 juta tenaga kerjanya. Jadi orang yang tapi katanya bukan semata-mata karena lapangan kerjanya berkurang, karena otomasi dan lain-lain, tapi karena skill set kita nggak sesuai. Tidak match antara apa yang dibutuhkan dan apa yang ada saat ini. Betul, jadi lapangan kerjanya butuh apa sih sekarang? Data scientist, big data, cloud, UI, UX, segala macam. Belajar nggak dulu di kampus? Nggak belajar, Pak. Baru belajar sekarang. Nah, makanya. Ini bagus. Berarti kan melakukan yang namanya upskilling. Atau bahkan kalau perlu reskilling. Karena kan kita lihat sendiri, coba. Ingat nggak lapangan kerja apa ya terakhir yang hilang di depan mata kita? Yang hilang di depan mata kita penjaga pintu tol. Iya. 2 tahun yang lalu masih ada kan? Iya. Sekarang udah nggak ada kan? Nggak ada. Cepat sekali perubahannya. Nah, artinya nanti kita yang harus menyesuaikan kebutuhan di masa depan tuh ada. Lapangan kerjanya insya Allah tetap ada. Tapi skill kita sesuai nggak dengan itu? Nah, makanya kenapa kita harus terus belajar. Nah, di Telkomsel sendiri kan saya tahu kan banyak platform-platform pembelajaran kan. Alhamdulillah disediakan oleh kantor kan. Jadi ya tinggal para karyawannya yang memang ya punya keinginan keras. Ya memang pasti capek. Habis kerja harus belajar segala macam. Tapi kan lebih capek lagi kalau daripada nanti tahu skill saya nggak sesuai ya dengan kebutuhan gitu kan. Gitu. Malah kita nanti yang ketinggalan itu malah lebih capek lagi untuk menyusulnya. Dan saya juga teringat kutipan Bapak nih, kalau misalnya ingin berusaha ataupun bekerja itu cobalah dengan passion. Jadi kalau ada masalah kita mencari solusinya karena itu passion kita, bukan menyerah. Itu kalau nggak salah Pak ya. Ya kalau buat saya itu hal yang dasar ya. Maksud saya gini, kerja ini kan majority of our time itu kan kerja. Bisa dibayangkan nggak kalau kamu menghabiskan waktu yang paling banyak dalam hidup, tapi nggak suka ngelakuin itu. Tersiksa gimana? Tersiksa sekali, Pak, kayak di penjara. Betul. Kalau dapat problem gimana? Give up. Give up. Patah biasanya kan. Patah. Nah, tapi kalau kita ngerjakan sesuatu yang kita suka, sesuai dengan passion kita, ya emang kita seneng gitu loh. Problem bisa ya bumbu aja. Gitu. Makanya saya juga selalu bilang kan kita di Telkomsel ini kan lagi nge-build bisnis digital. Jadi bukan hanya telco lagi kan, tapi jadi digital telco. Ada beberapa startup kan yang kita create atau kita kerjasama. Nah, saya selalu bilang ke teman-teman, founder mentality. Karena saya ingat pas saya mulai bisnis saya bangun tidur mikirin bisnis saya, sepanjang hari mikirin itu, menjelang tidur mikirin itu. Karena dan weekend juga tetap mikirin itu gitu loh. Ya sampai sekarang juga ini hari libur ya. Saya masih kerja gitu kan karena
Karena menurut saya, ya kenapa? Karena menurut saya suka dengan yang saya kerjakan gitu. Ini passion saya. Jadi, nah kalau kita pikirin terus, kalau kita itu ya akan menghasilkan produk-produk yang terus improve gitu kan. Berarti founder mentality itu seperti kita harus meningkatkan rasa memiliki kita sehingga kita meningkatkan tanggung jawab kita gitu ya. Founder mentality kan bukan hanya bukan hanya untuk entrepreneur saja. Iya. Buat karyawan juga harus punya founder mentality. Ketika kamu punya founder mentality, saya yakin apapun yang kamu kerjakan tuh pasti akan jauh lebih baik hasilnya gitu kan. Iya betul. Dan ini juga Pak, kalau di dunia digital kan, tapi tidak semua tentang mesin kan Pak ya. Tapi juga tentang people. Jadi dunia digital juga yang running mungkin kita bekerja sama dengan orang, pelanggan kita orang, shareholder kita juga manusia gitu Pak ya. Nah mungkin di dunia digital saat ini kan mayoritas yang sering update skill itu teman-teman milenial. Nah mungkin bagaimana Bapak mensinkronkan dengan teman-teman milenial ini biar match lah gitu Pak di perusahaannya Bapak terutama gitu di digital gitu. Iya, memang yang kita karena begini kan Indonesia kan lagi mengalami bonus demografi. Bonus 50% lebih milenial. Kalau kita nggak ngerti milenial berarti kita nggak ngerti pelanggan kita. Oh iya. Ya gimana caranya ya bergaul lah. Kalau saya juga kalau kadang-kadang saya banyak belajar dari anak saya gitu loh. Karena kadang-kadang saya pulang ke rumah mereka lebih update dari saya. Taunya dari mana? Karena saya tahu mereka nggak baca berita kan, dari TikTok gitu misalkan. Jadi ya kita yang harus paham behavior mereka seperti apa, karakteristik mereka seperti apa. Ya, nggak rugi lah gaul sama milenial, at least mudah-mudahan kebawa muda gitu kan. Oh iya, ya bergaul dengan yang muda biar tetap awet muda. Kayak Pak Jawas. Ya, makanya jadi maksud saya, this is the biggest market share kita, memang milenial dan saya rasa sampai tahun 2038 ya kalau nggak salah, ya bonus demografi ini masih terus terjadi. Nah, artinya kan kita kan di Telkomsel kan juga berusaha bagaimana selalu menempatkan pelanggan kita tuh di tengah kan sebagai center dari servis kita. Jadi bukan produk oriented tapi kan customer oriented. Nah, customernya ya more than 50% is millennial, so we have to understand millennial. Iya, berarti harus kita tahu apa behavior customer kita biar kita benar-benar bisa menciptakan produk yang. Iya, karena kalau kita bicara digital transformation pun ya startnya dari people kok. Kadang-kadang kan orang suka, saya sering diminta ya advice lah atau jadi konsultan juga di beberapa grup besar gitu. Bagaimana sih melakukan transformasi digital? Kadang-kadang masih banyak orang yang nyangka, it's about IT, tentang teknologi dan lain-lain. Padahal ya harus awalnya dari orang. Orangnya harus dirubah dulu mindsetnya. People dan mindset. Founder mentality tadi, kemudian kerjanya agile, kerjanya cepat, kerjanya nggak takut gagal, kan kayak gitu kan. Kemudian culture-nya juga dirubah kan, KPI-nya juga dirubah, sistem reward-nya juga dirubah dan lain sebagainya. Baru teknologi kan supportnya kan. Iya, supportnya. Mungkin yang menarik nih Pak, jadi ya ini satu-satu juga yang menjadi problem. Ya kita semua nih, apalagi entrepreneur atau karyawan atau siapapun di sana, tadi kegagalan. Jadi sudah gagal 4-5 kali, ya tadi sudah bisa bangkit. Karena jarang kan orang bisa gagal bangkit lagi gitu Pak. Mungkin ada satu yang apa sih sebenarnya yang menguatkan Bapak gitu sebenarnya? Bangun tidur saya harus kuat itu Pak. Ada tips-tips apa gitu Pak? Ya yang saya bilang tadi karena kebutuhan. Ya kadang-kadang itu motivasi yang bagus ya. Maksudnya gini, kan bukan masalah dari mana kita start ya. Kan kadang-kadang ada yang memang sudah memiliki privilege lah. Jadi misalkan dari generasi kedua pengusaha. Tapi kan saya nggak menganggap bahwa itu privilege. Justru buat mereka kan challenge-nya lebih besar. Bagaimana membuktikan bahwa mereka bisa lebih besar daripada generasi pertamanya. Atau orang-orang yang mau berjuang dari nol gitu kan seperti saya bilang tadi. Kalau saya sih sebetulnya ya kita coba tetap fokus itu tadi. Kemudian passion, karena buat saya penting untuk tim kita tuh merasakan bahwa pimpinannya itu punya passion. Energi itu nular. Energi menular. Pasti menular gitu loh. Kalau mereka lihat bos gue juga males-malesan gitu ya. Bos gue juga nggak fokus, nggak mikirin bisnis segala macam, ya mereka juga males kan. Tapi ketika mereka bos gue aja weekend tetap mikirin nih bisnisnya gitu ya. Tapi ya memang harus dijaga ya work life balance-nya kan. Itu maksudnya energi bahwa kita founder mentality, kemudian
belongingnya itu pasti menular. Nah, bagaimana kita mengharapkan untuk tim kita bisa melakukan hal-hal tersebut kalau dari kita sendiri nggak melakukan hal-hal tersebut gitu kan? Tularkan energi positif. Iya. Jadi kawan-kawan, energi itu menular, energi positif maupun negatif. Nah, perbanyak energi positif ditularkan biar damai dunia ini. Nah, ini Pak, satu lagi Pak yang saya mungkin ini saya pribadi yang penasaran. Ya, kalau misalnya kayak di perusahaan-perusahaan lain, misalnya let's say kayak di Google atau Apple gitu kan, kalau di Google kan misalnya Larry Page, terus kalau di Apple misalnya dulu Steve Jobs, mereka punya coach dan punya mentor. Kalau saya baca itu kayak Bill Campbell, kalau Bapak itu kira-kira inspiratornya belajarnya dari mana? Apakah sekarang masih punya coach atau punya mentor atau masih belajar dengan siapa gitu Pak? Iya. Nah ini bedanya, makanya mungkin saya harus bangkrut 5 kali ya. Ya karena jujur dari dulu ya teman ngobrol ada, teman diskusi ada, tapi mentor mungkin dulu tuh nggak segampang sekarang, gitu kan. Karena kan dulu itu kan kalau ditanya lulusan saya itu saya bilang saya satu-satunya dari angkatan saya yang jadi entrepreneur. Dulu tuh kayaknya orang lulus kuliah kerja kan. Iya. Kalau sekarang beda, makanya ini sebetulnya yang saya sering bilang juga kepada teman-teman startup, entrepreneur. Sekarang tuh beruntung, mentor banyak. Dulu mentor susah, makanya saya harus bangkrut. Fungsi mentor tuh apa? Mentor juga pasti pernah gagal kan? Iya betul. Jadi pasti dia ngajarin, lu jangan ngelakuin gini nanti gagal. Jadi fase gagalnya banyak akan di skip tuh kalau kita punya mentor. Makanya kan kayak di Telkomsel kan kita punya platform upskill sama reskilling kan, namanya Kunci. Nah itu kan konsepnya mentor. Bisa mentoring lewat Kunci. Bisa mentoring one on one sama orang-orang yang sudah terbukti berhasil. Betul. Di bisnis F&B, di bisnis kopi, di bisnis fashion, di fotografer, coding dan lain-lain. Ya itu supaya apa? Supaya kita tahu nih mentor ini dulu pernah gagal di mana, dia akan ngajarin ke kita gimana supaya nggak gagal gitu loh. Betul. Yeah. Dulu susah. Iya. Jadi kalau nggak mau kayak saya bangkrut dulu 4-5 kali ya emang better cari mentor deh. Gitu. Kalau tidak mau gagal, cari mentor karena mereka yang bisa mengajarkan ya skip lah dari kegagalan. Nah, kalau mau lihat cek mentor, kalau kalian bingung mentor yang mana, cek Kunci. Download di aplikasinya, ada Kunci. Cek di sana kalian bisa belajar banyak hal di sana. Bisa ada misalnya bisnis, semua bisnis ada di sana. Semua mentor-mentor terbaik ada di sana. Oke, mungkin ini Pak, biasanya sebelum berakhir di Markas Om ini ada nasihat khusus buat teman-teman pemirsa yang ada di sana. Inilah nasihat Om dari Pak Jose. Ya, jadi buat teman-teman, kalau saya sih ini pengalaman aja dari saya, bukan nasihat lah ya, sharing aja. Yang pertama kan jangan nyerah deh. Jangan nyerah. Yang kedua, make sure yang kalian lakukan tuh sesuai dengan passion kalian. Kalau ngerasa nggak sesuai dengan passion, mending ganti deh sebelum terlalu jauh gitu loh. Karena nanti jadi sia-sia waktu dan effortnya. Kemudian ya ini terutama di bidang digital, ya belajar. Jangan sampai kita nggak upgrade ilmu kita karena digital ini cepet banget. Belajarnya juga sekarang kan gampang banget kan. Di internet banyak, di real life juga banyak, bahkan kayak Kunci tadi lewat layar handphone juga bisa belajar dan lain sebagainya. Nah, kemudian mungkin yang terakhir sih kalau menurut saya jangan ragu-ragu buat mencoba sesuatu yang baru, tapi ya as long as sesuai dengan passion kita tadi. Karena kalau kita nggak berubah, ya kita pasti akan kegiles. Sekarang tuh cepat banget lah perubahannya. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih banyak Pak Jose sudah mampir di Markas Om dan satu kebanggaan lah bagi kami yang ada di Jogja ini bisa didatangi seperti ini langsung dari Komisaris Telkomsel. Saya pulang ke kotaku. Pulang ke kotaku. Jeng jeng, nanti ada back sound-nya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, komen dan juga
Om senang, Om bayar. Yeay.